Juga boleh mengusap kaos kaki dan apa yang dipakai di kaki selain dari kulit, yaitu kain dan semisalnya, kalau cukup tebal. Memang dalam mazhab Imam Ahmad dikatakan boleh kaos kaki tipis juga, ya. Tapi kalau kita mau lebih berhati-hati, lebih baik yang tebal, karena itu pendapat jumhur, mayoritas, ya. Nah, ini termasuk kaos kaki, ya. Kaos kaki agak tebal. Tapi ada syarat-syaratnya, yaitu mengusap kedua khuf ini, pertama memakai keduanya dalam keadaan suci. Ketika kita pakai kaos kaki tersebut atau menggunakan khuf tadi, kita harus dalam keadaan bersuci. Jadi kita udah wudu, baru saya pakai. Ini kan gimana? Ini maksudnya kita berwudu terus kita pakai, terus kita batal. Maka kita boleh nanti pas bagian kaki berwudu lagi, cukup diusap saja. Nah, ini berdasarkan sabda dari Nabi SAW atau Mughirah yang pernah bersama Nabi SAW. Beliau ketika akan dibukakan khufnya, kemudian Mughirah mengatakan, da'huma fa inni arkhaltuhuma tahirataini. Biarkanlah kedua kakiku, karena aku memasukkan kedua kakiku dalam khufnya dalam keadaan suci. Lalu beliau mengusap keduanya. Yang kedua syaratnya harus menutupi bagian yang wajib, yaitu bagian dari kaki yang wajib dibasuh. Maksudnya apa? Sepatu ataupun kaos kaki ataupun khuf yang kita pakai itu menutupi sampai mata kaki, karena wudu kan harus sampai mata kaki, ya. Seperti itu. Kedua, khuf statusnya mubah. Ya, ini tentu saja ya, tidak sah mengusap khuf hasil merampas milik orang lain ataupun mencuri ataupun terbuat dari sutra, ya. Kemudian bahan dua khuf suci, tidak sah mengusap khuf yang terbuat dari bahan najis seperti kulit keledai. Ya, kalau di Indonesia langka ya kulit keledai. Tapi kalau di Arab ada memang dipakai. Termasuk kulit apa? Babi. Ini kan pernah masuk impor sepatu babi ya dari Cina. Nah, ini nggak boleh dipakai, ya. Mengusap khuf dilakukan di waktu yang telah ditetapkan oleh syar'i. Untuk mukim 1 hari 1 malam, untuk musafir 3 hari 3 malam. Maksudnya apa? Ya. Maksudnya, ya, nanti kita sebutkan jangka waktu mengusap saja, nanti kita bahas di sana. Ya, ini syarat-syaratnya. Nah, ini 5 syarat yang disimpulkan oleh para ulama. Sifat dan tata cara mengusap dua khuf. Bagian khuf yang disyariatkan untuk diusap adalah punggung khuf bagian atasnya. Dan yang wajib dalam hal mengusap ini adalah sesuatu yang dicakup dengan nama mengusap. Maksudnya yang mengusap, tangan kita basah lalu diusap begitu saja. Dengan mengusap mayoritas bagian atas khuf, ya. Dan tidak sah mengusap bagian bawahnya dan tumit. Dan tidak disunahkan mengusap bagian bawahnya. Jadi cukup bagian ininya saja, bagian atasnya saja, 1, 2, cuman gini saja, tidak perlu bagian bawah. Kata Ali bin Abi Thalib, andaikan agama ini hanya berdasarkan akal semata, maka tentunya bagian bawah khuf ini lebih utama untuk dibersihkan. Harusnya bagian bawah, karena yang kotor ini. Tapi kata Ali bin Thalib, aku melihat Nabi SAW melakukan hanya bagian atasnya aja. Artinya agama ini berdasarkan wahyu, berdasarkan petunjuk dari Nabi SAW, ya, bukan pakai akal-akalan, cocokologi, bukan seperti itu. Cocokologi, ya. Nah, kalau digabungkan atas sama bawah sah saja, namun makruh hukumnya. Karena yang diperintahkan cuma bagian atas saja. Jangka waktu mengusap bagi seorang yang mukim dan musafir, ya, yang safarnya belum memperbolehkan untuk mengqashar sholat, adalah 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam. Maksudnya apa? Kita di rumah kedinginan, lagi sakit misalnya, atau enggak sakit, cuman kedinginan. Sholat 5 waktu di rumah misalnya, ya, lagi nggak keluar rumah pokoknya, mungkin badan lagi nggak enak.
Kadang kita pakai kaos kaki kan, ya, supaya nggak dingin, atau memang lagi musim dingin dan seterusnya. Tapi kita batal terus, tiap waktu sholat harus wudu. Nah, saya males nih bolak-balik kayak gitu. Saya pengen wudu di wastafel aja deh, nggak mau ke WC, ya. Atau juga kalau wudu saya nggak mau buka kaos kaki saya kedinginan. Bisakah? Bisa. 1 hari 1 malam kita bisa seperti itu. Selama kita tidak melakukan pembatalnya. Sehari semalam kita bisa melakukan seperti itu. Yang disebut sehari semalam itu sejak kapan? 1 hari semalam kan 24 jam. Dihitungnya dari kapan? Dihitungnya dari kita, pertama begini, kita kan berwudu, terus kita pakai khuf kita atau kaos kaki atau sepatu kita. Nah, di sini ada perbedaan pandangan ulama. Menurut ulama Syafi'iyah, dihitung semenjak dia batal. Misalnya tadi jam 7 pagi dia berwudu, dia pakai khufnya. Jam 8 dia batal, maka dianggap dia boleh mengusap bagian atas tadi khuf sampai jam 8 pagi besoknya. Ini antara ini populer dalam mazhab Syafi'iyah. Sebagian ulama lain mengatakan enggak, bukan dari batalnya, tapi dari kapan? Dari dia mulai mengusap khufnya. Misalnya tadi jam 7 dia pakai sepatunya, pakai khufnya, kaos kakinya, kemudian jam 8 batal, kemudian dia nggak wudu-wudu, baru wudu jam 10, tapi wudunya cuma mengusap bagian atasnya saja, Pak, ya, mengusap. Jam 10 dah saya wudu, udah wudu biasa pas kaki, ya. Jam berapa ini? Oh, jam 10. Berarti kita boleh sehari semalam itu sampai jam 10 besoknya. Ini pendapat yang kedua, ya. Memang kalau berhati-hati kita ambil pendapat yang ini sejak kita batal. Cuman kenyataannya susah kita ingat kapan kita batal. Ya, apalagi batalnya, mohon maaf, buang angin. Siapa yang mencatat waktu dia buang angin, kan? Kita nggak ingat-ingat ya buang angin. Buang angin, oh jam berapa tadi saya buang angin ya? 7.30, kan jarang. Tapi kalau kita mengusap, kita relatif lebih mudah mengingatnya, ya. Jadi kalau saya memang cenderung pendapat yang ini, dari mulai pertama kita mengusap, ya. Jadi seharian dia bisa tidak membuka kaos kakinya. Kalau dia tidak membuka kaos kakinya, wudunya bisa seperti itu saja. Jadi dia bisa cukup mengusap bagian atasnya saja, ya. Sehari semalam. Kalau musafir 3 hari 3 malam, saya camping nih, pakai sepatu bot, ya. Selama tidak dibuka sepatunya tersebut 3 hari 3 malam, dan juga tidak ada yang membatalkan yang lain, seperti nanti disebutkan mandi junub, seperti dia junub, maka dia boleh selama 3 hari 3 malam itu cuma diusap bagian luarnya saja, tidak perlu dibuka, tidak perlu dibuka, ya. Makanya saya biasanya kalau kami bimbing umroh, biasanya saya kasih tahu ke jamaah, bapak-bapak, walaupun bapak-bapak mungkin ada yang pakai sendal, saya sangat sarankan bapak-bapak pakai kaos kaki yang agak tebal, cukup tebal, dan menutupi mata kaki. Kenapa? Supaya nanti bapak berwudu di pesawat mudah. Wudu di pesawat mudah. Orang biasanya, mohon maaf, ketika di pesawat mau sholat, terutama kayak umroh, ya, kan perjalanan jauh, Pak, 10 jam. Biasanya lewat waktu sholat, kan, ya. Nah, kalau dia masih bisa menggunakan air, tidak boleh sebenarnya bertayamum, tapi orang lebih banyak yang bertayamum. Itu pun tayamumnya banyak yang asal-asalan, banyak yang ke jok belakang orang yang di depannya. Padahal itu ruangan ber-AC, ya, kalau diginiin nggak kerasa ada debu atau tanah, ya. Nah, padahal umumnya ulama sepakat kalau dia masih bisa menggunakan air, harus menggunakan air. Tapi kan itu nggak boleh banyak-banyak. Memang nggak usah banyak-banyak, kerjakan saja rukunnya, ya. Apa saja? Yang pertama kita niat tentunya, lalu kita basuh wajah kita, lalu kemudian sebagaimana disebutkan surat pokoknya kalau mau tahu rukunnya apa, baca surat Al-Maidah ayat 6.
Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah, bila engkau hendak mendirikan salat, niat. Pertama niat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tanganmu sampai siku atau termasuk siku. Wamsahu biru'usikum, dan sakulah kepalamu. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan juga kaki kalian hingga mata kaki. Mungkin dinyalain ya, banyak akhwat kasihan. Gelap kasihan. Banyak ini. Enggak lampunya. Kasihan gelap. Banyak ini, banyak jemaah akhwat. Iya, soalnya kasihan pada gelap. Ya. Jadi apa? Pertama wajah, tangan sampai siku, kepala, lalu kaki. Kaki itu kalau kita wudu biasa di toilet pesawat itu repot. Kenapa? Bapak harus ngangkat, pakai air, oh itu susah. Tapi kalau kita pakai khuf, pakai kaos kaki yang tadi cukup tebal, cukup naik saja gini, udah mudah. Saya sudah sering membandingkan ya, itu susah sekali kalau kita nggak pakai khuf. Kalau di toilet pesawat, karena sempit kan toilet pesawat ini. Ya. Jadi kalau kita pertama juga butuh banyak air, ya. Maka ini susah. Nah ini mudah sekali. Termasuk ibu-ibu, ibu-ibu misalnya, kan ibu-ibu kaki kan memang menurut jumhur mayoritas ulama aurat, sehingga memang harus pakai